Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 4 ayat 7. Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudara dan saudari yang terkasih, kita seringkali bertanya, apa bedanya pencobaan yang dilakukan oleh iblis dengan ujian-ujian yang sering dilakukan oleh Allah? Tentu saja berbeda, meskipun keduanya seringkali hanya dipisahkan oleh batas yang tipis dan samar-samar. Oleh karena pemahaman atau pengertian atau cara pandang manusia yang tidak lengkap, yang tidak sempurna. Pencobaan iblis tentu saja asalnya dari roh penyesat, yaitu setan iblis, yang tujuannya hanya satu, untuk menjatuhkan iman kita, untuk membawa kita kepada kesengsaraan yang abadi atau sering disebut kematian yang kekal. Dalam usahanya untuk menjatuhkan manusia, iblis senantiasa menggunakan cara-cara yang licik. Ia mengemas kejahatan dengan bungkus yang tampak begitu menarik dan indah. Harapannya tentu saja agar manusia itu tertipu, kemudian mengikuti apa yang menjadi keinginannya, dan akhirnya manusia berhenti percaya kepada Tuhan dan lebih mengikuti keinginannya. Kalau sudah demikian, manusia akan kehilangan segala-galanya. Ia tidak lagi memiliki masa depan, melainkan yang ada di dalam hidupnya adalah kematian yang kekal. Berbeda dengan ujian yang dilakukan oleh Allah. Allah ingin agar setiap mereka yang percaya kepadanya dapat bertumbuh semakin kuat. Ia ingin agar manusia dengan imannya ditempa, sehingga ujian-ujian yang ada ini memiliki tujuan yang positif. Tuhan senantiasa tulus dalam melakukan segala sesuatu. Ketika Tuhan hendak menguji umatnya, maka yang dilakukan Tuhan adalah mempersiapkan mereka sebelumnya. Seperti seorang guru yang hendak menguji murid, anak asuhnya. Maka sebelum saat ujian itu tiba, sang gurunya akan berusaha mempersiapkan anak didiknya itu agar memiliki kemampuan yang memadai, agar dia memiliki kecakapan yang cukup sehingga mampu untuk menempuh ujian itu dan sukses, berhasil. Begitu juga dengan Allah. Ketika Allah menguji umatnya, maka yang Allah lakukan adalah sebelumnya mengajar, mendidik, menguatkan, melengkapi dengan sarana-sarana yang dibutuhkan. Bagi engkau dan saya yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ini jelas Allah menyertakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ia yang senantiasa menginspirasi, menuntun, memberikan terang bagi jalan kita. Sehingga tatkala ujian-ujian itu terjadi, kita akan dapat melewatinya dengan lancar dan berhasil. Bagaimana jika kemudian setelah ujian itu ternyata nilai kita tidak baik, alias kita tidak lulus? Apakah Tuhan kemudian menghukum kita? Kembali sebagaimana seorang guru, tatkala ia menguji muridnya dan murid itu ternyata belum berhasil, maka yang dilakukan guru itu adalah melakukan perbaikan. Ia menambahkan kembali ilmu-ilmu yang dibutuhkan, sehingga dengan demikian pada ujian-ujian berikutnya ia akan dapat berhasil. Allah pun demikian. Allah tidak serta-merta akan menyatakan bahwa kita telah gagal, melainkan tetaplah Tuhan mengasihi dan memberikan kesempatan berikutnya.
Kini kita akan berfokus kepada nas kita. Di dalam Matius 4 ayat 7, di situ Yesus mengatakan, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mari kita perhatikan antara sikap mencobai Allah dengan sikap mengandalkan Allah memang seringkali hanya terpisah, suatu batas yang tipis, yang samar. Orang menyangka dia sedang mengandalkan diri kepada Allah, tetapi yang terjadi sebenarnya dia mencobai Tuhan. Ini harus kita perhatikan agar kita tidak terjebak dan mengambil sikap yang keliru. Ketika orang mengandalkan Allah, maka yang dilakukan adalah menaruh semua harapannya kepada Tuhan, tetapi juga ia mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Ia harus senantiasa memelihara imannya. Ia harus setia kepada Allah. Ia harus menurut kepada Tuhan. Tetapi juga secara realitas ia tidak menentang logika-logika yang ada. Misalnya saat kita menempuh sebuah perjalanan melalui jalan yang lalu lintasnya demikian ramai, sibuk, maka tentu saja sebelumnya kita telah berdoa dan mohon perlindungan Allah. Tetapi ketika kemudian orang mengabaikan faktor-faktor keselamatan, standar-standar keselamatan yang ada dengan mengatakan, ya untuk apa aku harus memakai helm? Kan Tuhan sudah melindungi aku, pasti aku selamat. Untuk apa itu peraturan-peraturan lalu lintas? Aku kan sudah disertai malaikat, aku pasti akan sampai di tempat yang dituju dengan aman. Yang demikian itu apakah berarti kita mengandalkan Tuhan? Tentu saja tidak. Itu berarti kita sedang mencobai Tuhan. Kita tidak ingin melakukan hal yang demikian, melainkan kita ingin mengandalkan Allah, menyerahkan segala sesuatu kepada Dia, kepada tuntunannya, bimbingannya, perlindungannya, tetapi juga mengupayakan semaksimal mungkin apa yang menjadi bagian kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Tuhan Yesus secara tegas mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kalau ada kata janganlah, berarti kita dilarang. Kita tidak ingin terjebak dengan perilaku yang mencobai Tuhan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Kita setiap saat memohon perlindungan Tuhan, penyertaan para malaikat, tetapi di sisi yang lain kita juga harus berwaspada, berhati-hati dengan kehidupan kita. Di dalam bidang rohani kita harus lebih serius lagi agar jangan sampai kita terjebak bahwa kita secara tidak sadar telah menjalankan sikap perilaku yang mencobai Tuhan. Memang benar adanya bahwa Tuhan telah menebus kita, bahwa melalui jasa kurban Tuhan Yesus Kristus engkau telah diangkat dari jurang maut dan ditempatkan kepada hidup yang baru, kepada masa depan yang indah sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah karunia terbesar dalam hidup kita. Tetapi kadang-kadang secara tidak sadar kemudian kita keliru menyikapi kemurahan Allah yang sudah Tuhan berikan kepada kita ini. Misalnya dengan mengatakan, ya jadi orang Kristen itu karena sudah dibaptis, sudah ditebus, kita pasti selamat. Apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti akan menolong kita. Yang terjadi berikutnya, orang kemudian sembrono dengan imannya. Orang kemudian hidup dengan sesukanya. Di sana sini kemudian terjadi di mana orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan yang telah dipilih menjalani hidup yang kurang terhormat. Yang itu juga dilihat oleh orang banyak. Itu loh cara hidup orang Kristen kok seperti itu misalnya. Nah, ini sebenarnya secara
tidak kita sadari kita telah mencobai Tuhan. Kita mengatakan aku telah ditebus, aku telah memiliki masa depan, Tuhan mengasihi aku, Tuhan menyayangi aku, oleh karenanya Tuhan pasti menyelamatkan aku. Tetapi kemudian yang terjadi, kita tidak mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Untuk kita taat kepada Dia, menempatkan perintah-perintah Allah sebagai wujud kasih Allah kepada kita, dan kita gemar, suka, rela untuk melakukannya. Meskipun itu belum tentu berhasil, tetapi apabila kita memiliki keinginan yang kuat, maka yang terjadi sebenarnya adalah kita mengandalkan Allah. Kita tidak sedang mencobai Dia. Karena apa yang menjadi bagian kita lakukan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Taat kepada Allah, menurut kepada perintah-perintahnya, dan tetap tinggal di dalam kasih dan kemurahannya. Untuk menjalani hidup yang terhormat, hidup yang berkenan di hadapan Allah, dan hidup yang tidak melanggar norma-norma maupun hukum-hukum yang berlaku di dalam kehidupan kita di dunia ini. Saudara dan saudari yang terkasih, bagi kita jelas dan kita yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah Maha Baik, dan Allah Maha Kasih. Ia menyayangi kita, mencintai kita. Maka sungguh sangat tidak elok apabila kita telah diperlakukan demikian baik oleh Allah, tetapi kita meragukan Dia. Kemudian kita melakukan sikap-sikap yang seolah-olah kita mencobai Dia. Baiklah, kita menundukkan diri di bawah kehendak Allah dan tetap tinggal di dalam kasih-Nya, karena Tuhan pasti menolong kita, menyelamatkan kita. Tuhan memberkati engkau semuanya. Sampai jumpa. Amin.